budaya itu adalah produk pemikiran manusia, ya. Artinya kita ini mau mengkreasikan budaya kita menjadi sesuatu yang modern, tampilan yang modern tidak masalah. Tetapi yang paling penting nilainya itu yang tidak berubah. Di situ ada pengajaran-pengajaran tentang karakter kita sebagai orang Indonesia yang punya gotong royong, yang punya tepos lironya. Itu bagaimana struktur di dalam masyarakat kita ini juga sudah diatur di dalam budaya kita. Ini nilainya yang tidak berubah. Tampilan boleh berubah, style boleh berubah, gaya baju boleh berubah, tapi nilai yang tidak boleh berubah. Halo Mawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fandar ya kali ini ya. Kita bakal ngomonginnya gini, aku pengen ngajak kamu flashback. Aku itu waktu dulu SD, SMP kayaknya udah gak ada deh SD. Setiap pelajaran bahasa Jawa, aduh males, sumpah muales aku. Kenapa? Karena buat aku kayak, apa sih gitu, kayak gunanya itu apa gitu kan, di masa depan fungsinya apa. Tapi ternyata jangan salah, itu penting loh. Simpelnya gini deh, kapan hari Fandar itu jalan-jalan ke Jogja gitu kan banyak tulisan aksara Jawa ya, nggak ngerti aku gak bisa bacanya gitu kan. Nah ternyata seperti itu sesimpel itu aja aku udah ngerasa kayak, loh alah emang nih dulu aku nggak belajar serius. Nah makanya kita bakal bahas itu kali ini ya Mawar. Sama Fandar sudah ada Bu Wiwin Sumramba. Iya. Selamat datang Bu. Ya terima kasih. Bu Wiwin ini adalah anggota DPRD Jawa Timur Bu ya. Nah ini Bu, gimana orang-orang kayak Fandar ini Bu yang pas sekolah dulu tapi cuman sampai SMP kalau saya nggak salah ingat itu. SMP itu udah nggak ada, SD itu mulok itu, aduh males banget Bu. Itu aja kalau ada PR saya joki, telepon kakek saya, Mbah ini apa gitu kan. Bener-bener nggak niat karena buat saya nggak penting. Nah itu pripun Bu orang-orang kayak saya dulu itu Bu. Tidak ada yang salah sebenarnya, tetapi memang pada saat kita masih anak-anak remaja terutama ya, kita kan mengalami yang namanya krisis aktualisasi diri. Kita itu mau jadi apa sebenarnya. Dan kemudian dulu kalau zaman saya terutama itu kan belum ada HP, belum ada internet yang sekencang sekarang. Adanya itu kita hanya nonton TV. Dengan lihat TV barat aja kita sudah terpengaruh. Itu betul. Ya, sehingga ketika kita mempelajari budaya kita sendiri, kita ini seolah-olah menjadi orang kuno, tidak modern. Ini memang efek dari sebuah budaya baru yang masuk di negara kita, yang kemudian itu sangat berbeda dan itu menjadi new wave di seluruh dunia. Betul. Itu akan mempengaruhi. Dan itu tidak ada yang salah. Sebenarnya, tetapi bagaimana ini jangan sampai merubah karakteristik budaya kita sendiri, itu yang menjadi tantangan. Nah, itu tantangan banget Bu, karena sesimpel waktu itu kalau K-pop belum ya waktu saya sekolah, masihnya Westlife sih waktu itu Bu. Iya, betul. Melihat Westlife, aku mau kayak gini. Nah, ini kan berarti perlu dipageri ya istilahnya Bu ya. Betul. Pager dari pendidikan formal berarti penting dong Bu. Loh banget. Oh ya. Nyun sewu ya. Jadi kita ini sebenarnya hari ini kita ini sebenarnya sudah terjajah secara budaya. Coba kita lihat mulai dari makanan. Awalnya memang yang masuk hanya sebuah lagu, film, yang kemudian kalian para anak muda ini ngefan berat gitu kan. Betul. Nah kalau sudah ngefan berat akhirnya meniru bajunya. Oke. Ya. Makanannya. Sekarang Nyun sewu kalau kita ke Car Free Day, apakah kita akan mencari OT-OT? Enggak. Apa yang kita cari? Paling enggak nyari kondok yang kayak bunder-bunder gitu tuh. Makanan-makanan dari Korea, ini yang lagi tren saat ini. Betul. Sehingga kita hal yang kecil-kecil itu aja, kita sudah hilang karakteristik kita. Dan akhirnya kita mencintai produk negara lain. Penetrasinya akhirnya secara ekonomi produk mereka akan masuk ke kita. Oh iya juga ya. Nah akhirnya tanpa sadar kita ini sudah terjajah secara ekonomi pula. Lah kalau kayak gitu mageri dari sektor pendidikan formal pripun Bu? Sangat penting. Nah bagaimana membangkitkan rasa cinta anak-anak kembali. Generasi berikutnya ya paling penting itu untuk bisa mencintai kembali negaranya, budayanya. Nah kalau kita menanamkan sesuatu itu kan harus dimulai dari kecil. Bahasanya itu dicekoi ya, orang betul. Jawa itu bahasanya dicekoi ya. Dibangun doktrin-doktrinnya tentang
budayanya sendiri lewat pendidikan budaya lokal. Oke, nah Itu yang paling penting. masalahnya Bu, waktu saya SD Bu ya, kan yang ada pelajarannya SD ya, Iya. SMP sudah nggak ada. Bosen nih Bu, ngapunten. Iya, Jadi betul. kayak cuman, aduh kok gini gitu kan. Itu tantangannya. Iya, itu tantangannya kan ada di situ Bu. Bagaimana menyampaikan sebuah pelajaran yang menurut anak-anak membosankan itu menjadi sebuah pelajaran yang menyenangkan. Iya. Saya masih punya ingatan ketika di SMP saya punya guru yang kreatif. Ini sekedar cerita aja supaya ini nanti bisa dikembangkan di dunia pendidikan ya. Saya punya guru sejarah. Sejarah itu paling membosankan. Ya. Padahal sejarah itu adalah salah satu bagaimana kita mencintai negara kita. Oh iya betul Betul sih. kan? Iya, Dengan iya. kita mencintai sejarah, kita akan rasa cinta kita pada negara itu menjadi lebih tinggi. Oke. Bener kan? Betul. Nah, tapi itu adalah pelajaran yang paling membosankan. Yes, gak salah sih itu. Nah, Bener, gak tapi salah guru sih itu. saya ini punya cara trik. Mhm, Nah, itu kalau satu buku itu kan ada beberapa bab. mhm. Misalnya satu semester itu ada 9 bab. Itu satu kelas langsung dibagi 9 kelompok. Oke. Kemudian nanti setiap minggu, setiap 2 minggu sekali lah itu kalau nggak salah, itu sudah dibagi per bab itu membuat penampilan seperti teater, Wow. ya itu sesuai babnya. Iya. Jadi misalnya saya masih ingat waktu itu saya kebetulan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Heeh. Jadi kita membuat tampilan itu. Wih. Nah, tapi tanpa sadar kita akan mempelajari semua satu bab itu ngelontok mulai tahun-tahunnya, pakaiannya seperti apa untuk kita bisa sesuaikan. Wah, kalau kayak gitu menarik Bu. Nah, kemudian di akhir kegiatan setelah tampilan selesai, 2 kelompok wajib membuat pertanyaan. Akhirnya paling tidak 3 kelompok mempelajari secara Ya. seksama bab itu. Wah. Itu terus sampai akhir semester. Ujian tanpa sadar kita sudah asik aja mengerjakan karena Ya. menarik caranya. Iya, kalau kayak gitu menarik Bu. Iya. Kalau saya itu. ingat mulok Bu ya, Iya. di waktu saya dulu hafalan Bu. Betul. Suruh maju ke kelas baca hafalan. Ngerti enggak, hafal aja Bu. Nah, itu Akhirnya dia. secara core ilmunya itu saya nggak ngerti apa-apa. Iya. Setelah naik kelas, ya wis lupa karena kan Nah, tujuannya hafalan aja. Nah, nah. itu kan berarti peran guru vital loh Bu kalau kayak gitu. Banget. Jadi kita coba belajar Jepang juga. Aha. Bagaimana Jepang itu dulu kita masih ingat ya negara yang paling teguh banget yang mempertahankan budayanya sampai mempelajari bahasa Inggris pun mereka tidak mau. Betul. Itu sempat terjadi kan. Nah, itu bagaimana mereka memang tujuannya memprotek. Mhm. Karena dengan memprotek sampai budayanya itu harus menjadi keunggulan, itu adalah bagaimana cara memprotek negara. Iya. Dampak ke depannya begitu. Oh, ini menarik sih Bu. Iya. Tapi core-nya Bu, kalau kita harus masukkan budaya ke pendidikan formal lagi gitu kan. Iya. Mulainya dari mana Bu? Kita kan punya muatan lokal. Oke. Kita ini negara yang dengan budayanya luar biasa. Ya kan? Mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda. Nah, di Dinas Pendidikan sendiri atau Kementerian Pendidikan ya bahasanya itu karena memang pusat kalau Betul. sudah urusan kurikulum itu sudah memberikan peluang pada muatan lokal mulok atau yang disebut mulok. Maka ini tergantung kebijakan daerah. Nah, kalau SD SMP itu kan di kabupaten Ya. atau kota, kemudian kalau SMA di provinsi. Betul. Nah, ini bagaimana kebijakan di kota, kabupaten dan provinsi ini untuk mengisi muloknya? Oke, tapi kalau kita mulai dari provinsi SMA berarti Bu Wiwin ya? Ya, SMA. Ngapunten nggak telat Bu, udah pada gede tuh Tidak anak. ada kata terlambat. Mending telat daripada nggak sama sekali Dan berarti kita ya? juga jangan lupa budaya itu adalah ajaran. Oke. Jadi kita itu kadang-kadang masih terbelenggu. Memang ada yang namanya P5 ya sekarang. P5 ada, ya Iya. betul. Tapi kita kan masih terbelenggu pada produk budaya, yaitu kesenian, adat istiadat. Padahal yang namanya budaya tidak hanya itu, luas sekali. Bu Wiwin, kalau misalkan kita ngomong budaya Bu ya, berarti Iya. kan dia harusnya itu bisa masuk ke semua lini pelajaran dong Bu. Tata boga bisa misalnya. Ya, budaya itu sebenarnya yang harus kita ingat bahwa budaya itu banyak. Budaya itu pengertiannya adalah olah pikir manusia tentang bagaimana cara hidup. Ya, itu produknya bisa ilmu pengetahuan, bisa adat istiadat, bahkan hukum yang tidak tertulis biasanya yang berlaku di masyarakat. Kemudian kesenian. Itu bagian dari produk budaya. Bahkan kepercayaan itu adalah budaya. Sebenarnya secara Iya, makro Bu ya. iya. Oke. Jadi itu memang
memang budaya itu dibuat sebagai sebuah tatanan, tapi dari olah pikir manusia. Oke. Nah, ya kan? Betul juga sih. Ya paling gampang itu kalau misalnya kenapa bahasa Jawa tadi kalau kita ngomong bahasa ya, di prolog tadi ngomong bahasa Jawa itu menjadi penting. Kita jangan lihat bagaimana cara nulisnya, tapi kita ingat ada yang namanya peribahasa di dalam bahasa Jawa itu yang banyak mengandung ajaran. Benar. Banyak mengandung ajaran. Nah, ajaran-ajaran inilah yang budaya. Oke, sebenarnya jadi komplit ya Bu ya. Iya. Tapi kan kalau kita tarik mundur Bu, ketika dia masuk ke pendidikan formal di zaman panjenengan sekolah, budaya itu masuk ke pendidikan formal. Ada, ya kan? Kalau dulu kan kurikulum tidak dipisahkan. Betul, itu jadi dia. Kurikulum kan jadi satu. Ya. Nah, kalau misalnya daerah Jawa Timur, bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Nah, itu. Di zaman saya SMP sudah mulai hilang Bu. Ya. Memang perbedaannya kerasanya di mana Bu? Apakah outputnya anak-anak ini jadi ngapunten kayak nggak ada budaya gitu ketika berlaku? Iya, tadi kita sebelum take kan sempat ngobrol Pak, tentang bagaimana budaya kita ini mengajarkan. Contoh sederhana kita ngomong Jawa ya, karena kita di Jawa. Itu ada yang namanya unggah-ungguh kepada orang tua. Oh iya. Ada bahasa Kromo Inggil, bahasa Kromo. Kemudian adab itu juga diajarkan, betul kan? Betul. Bahkan betul, kita ini kalau misalnya ada orang yang sepuh duduk di sini, kita itu kalau lewat harus lebih rendah. Nah, ini sebenarnya kan tanpa kita sadari, kita ini sudah dilatih bahwa di dalam tatanan masyarakat itu ada perilaku, ada adab yang harus diterapkan. Nah, akhirnya ketika masuk ke dunia kerja, ini kita sudah tidak kaku lagi menghadapi pimpinan seperti apa, menghadapi dengan sesama level itu seperti apa. Itu karena sudah diajarkan, ditanamkan mulai kecil. Oke. Pendidikan budaya itu penting sekali. Bu, ya. Dan satu lagi misalnya hal yang paling sederhana, panggilan itu juga memberikan roh terhadap perilaku adab kita selanjutnya. Kalau kita misalnya manggilnya, kalau zaman dulu kan bopo, gitu kan, penghormatan pada orang tua luar biasa. Sehingga kita sudah menyebut bopo, sudah menyebut simbah, maka kita secara otomatis akan berlaku menjadi orang yang di level bawahnya. Kita harus hormat. Tapi begitu kita kemudian mengadop sebutan panggilan bapak orang tua, misalnya daddy, akhirnya kita tanpa sadar juga otomatis mengadop budayanya, merasa setara yang tidak perlu lagi ada hormat, betul nggak? Iya, masuk akal sih itu Bu. Nah, ini akhirnya menyulitkan ketika masuk ke dunia kerja, misalnya dunia yang lebih luas hubungannya. Berarti ini tuh keluhan teman-teman yang anak-anak Gen Z ini kok kayak nggak punya unggah-ungguh, karena itu salah satunya Bu ya. Padahal ini berkaitan nanti dengan kepercayaan di dunia kerja, betul kan? Perilaku gitu. Itu akan menjadi nilai yang sangat besar di dalam kepercayaan di dalam bekerja, dunia kerja. Tapi kalau ngomong sekolahnya Bu, ada nggak di Jawa Timur yang sekolahnya itu berhasil mengembangkan pendidikan karakter, pendidikan formal, budaya dimasukkan ke situ, ada nggak Bu? Ada beberapa. Ini makanya saya tadi bilang tergantung kebijakan daerahnya. Ketika daerah itu betul-betul menerapkan, mau mengajarkan karena mereka punya impian di masa depan karakter masyarakatnya seperti apa, ini akan berhasil. Memang ada beberapa yang sudah berhasil. Di mana Bu misalnya Bu? Yang saya tahu kalau di Jawa Timur ini memang masih sedikit ya. Justru lebih banyak di daerah Pati, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Nah, ini Jawa Timur harus segera sebelum kita nanti, ingat ya, kita ini dalam rangka mempertahankan identitas Jawa Timur supaya entitas kita tidak hilang. Jangan sampai identitas sudah tergerus, entitasnya hilang juga gitu. Serem kalau kayak gitu Bu ya. Wah, kalau kayak gitu Jawa Timur berarti harus punya langkah strategis untuk itu Bu ya. Ini coba kita browsing ya di Jawa Barat itu bahkan ada yang kegiatan pelajar menulis budaya. Itu ngapain Bu? Nah, dia menulis tentang budaya lokalnya. Bagaimana mereka akhirnya tanpa sadar mereka harus belajar sejarah, mengulik budayanya untuk dibuat sebuah tulisan. Dan itu bagian dari memperdalam pendidikan lokalnya ya. Urgensinya tinggi pol. Dan itu bagian dari kebijakan provinsi. Kan, ini urgensinya tinggi banget nih ya Mawar. Tapi di balik urgensi tinggi biasanya ada tantangannya kan Bu. Betul, pasti. Kita akan bahas itu nanti dulu Bu. Kamu tetap di podcast Suara Rakyat ya Mawar.
Lanjut lagi ya Mawar, masih di podcast Suara Rakyat sama Vander dan Bu Wiwin. Kita ngomong soal budaya di pendidikan formal. Urgensinya tinggi Bu, clear Bu. Betul. Karena ya wong Jawa Tengah aja ada, Jawa Barat ada. Kita ketinggalan loh yang Mawar. Kan agak tragis ya Bu ya. Iya. Tapi di balik urgensi ini pasti ada tantangannya. Kalau Ya. di kepala Vander nomor 1 guru. Ya. Apakah siap guru-guru kita Bu? Nah itu juga tantangan semua. Saya sempat membaca bahwa ini global di Indonesia ya. Di Indonesia itu kalau kita kesepakatan UNESCO itu sampai dibicarakan di tingkat internasional. Wow. Bahwa di dalam kurikulum pendidikan itu 30% itu harus muatan lokal. 30% Kearifan banyak lokal loh, Bu. itu harus masuk. Iya. Nah, kemudian ternyata di Indonesia ini baru 8%. Masih kurang banyak. Ya, masih kurang banyak. Iya, masih kurang Satu banyak itu banget. ya. Kemudian yang kedua, ternyata kenapa ini tidak bisa berjalan sampai 30%? Ternyata 65% yang tidak siap adalah pengajarnya Oh. atau iya, iya, iya. gurunya. Nah, ini juga tantangan terbesar kita memang juga di situ. Maka Betul. ini memang perlu yang namanya kebijakan pemerintah, bagaimana mengubah pola termasuk memang kita sampai hari ini ya sekolah formal kita ini masih diorientasikan pada pendidikan yang Science, utama, betul, science gitu. based gitu kan. Dan sainsnya pun mohon maaf ini berdasarkan penilaian saya mendampingi anak saya ya, dibandingkan dengan zaman saya kadang-kadang banyak ilmu-ilmunya yang kehilangan filosofinya. Oke. Dasarnya ini sudah kadang-kadang nggak kepegang. Ini yang juga perlu menjadi PR besar. Betul. Ini ini ngomong berdasarkan keluhan saya sebagai orang tua ya. Iya, Nah, pas tadi kan Bu linear juga nih Bu. Iya. Betul. Saya pun saya sendiri sebagai masyarakat juga pernah yang mengalami masa mengadaptasikan anak ke sekolah itu akhirnya keliru. Contoh sederhana, saya tuh ngajarkan anak saya dari kecil bahasa Indonesia langsung, tidak dengan bahasa Jawa. Saya pikir sudah, yang penting dia mampu beradaptasi di sekolah. Tapi ternyata saya salah. Tidak bisa kayak begitu, karena dengan begitu dia tidak mencintai bahasanya sendiri, dan ternyata malah membawa kesulitan. Dia mampu beradaptasi, tapi ketika saat itu ada pelajaran bahasa daerah, dia nggak bisa, padahal dia orang Jawa. Kayak saya di dulu waktu SD ini. Dan akhirnya saya harus berjuang untuk akhirnya membuka mindset saya juga sebagai orang tua bahwa yang namanya menggerakkan muatan lokal, kalau kita memang menginginkan kembali muatan lokal itu masuk, orang tua juga punya peranan yang besar. Bukan cuma guru berarti Bu ya? Betul, semua harus bersama-sama. Pendidikan itu tidak bisa hanya kelembagaan yang istilahnya dijaga Ya betul. Nggak bisa. Kita harus bersama-sama. Pendidikan di lembaga sekolah pun orang tua harus terlibat. Kalau nggak gitu, tadi kalau kita ngomong linear, nggak akan linear pendidikannya. Nggak ketemu ya di tengah. Nggak ketemu, karena akhirnya nggak sama. Lah ya itu. Yang diajarkan di sekolah dan di rumah. Nah ini akhirnya menjadi problem. Jadi ternyata problemnya nggak cuma satu Bu ya, dua ya, guru dan orang tua. Iya, semuanya terlibat. Soalnya banyak orang tua itu yang kalau anaknya udah di sekolah kan ya wes pasrah gitu. Kalau boleh saya lanjutkan ya, semua termasuk peranan media. Kena juga kita kan akhirnya. Iya juga ya. Karena media itu transfer informasinya luar biasa. Kalau ini kemudian kita tidak bijak, ini akan mempengaruhi karena ditonton oleh anak-anak termasuk. Nah, untungnya Bu, kalau M Radio itu kita campur bahasa Surabayaan Bu. Nah, masih aman ya Mawar. Kita masih aman. Ya, kita masih aman. Tapi kalau ngomong kebijakan pemerintah itu kan juga terkait juga kan Bu. Ya. Nah, ruang apa yang bisa diisi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur Bu terkait ini? Memaksakan ada di kurikulum kah atau bagaimana? Ya, yang penting kalau kita memang kebijakan pusat itu sudah memberikan kekuasaan di dalam muatan lokal, ya kita maksimalkan di muatan lokal. Oke. Tapi ada satu hal yang tentu saya juga titip ya, mumpung ada di sini, bahwa budaya kita ini juga sudah dipersatukan di dalam Pancasila. Pancasila ini yang harus dipelajari dulu basisnya untuk bisa menguatkan untuk pembelajaran yang daerahnya. Ini kayak yang tadi Bu Wiwin bilang soal PMP Bu ya? Betul, kalau zaman dulu saya ada PMP. Kemudian setiap kali masuk sekolah ke SMP atau ke SMA pasti ada yang namanya
P4 ya. Mm-mm. 51 paket P4 itu 50 jam pembelajaran tentang Pancasila. Itu luar biasa. PMP di zaman saya sudah nggak ada, Bu. Nah, Ini kan berarti falsafahnya ada di situ dulu berarti ya. betul. Karena Pancasila itu Mhm. bagian apa ya namanya? Ejawantah lah istilahnya dari sekian ratus kebudayaan Indonesia yang kemudian kita persatukan dalam Pancasila. Ini yang apa namanya menjadi sebuah bentuk karakter bangsa Indonesia. Ya, di situ ada Bhinneka Tunggal Ikanya. Nah, ini yang kemudian lokal secara, kalau kita ngomong internasional, lokal kenegaraan kita ya di Pancasila. Kemudian kemudian kita baru terjemah ke bawahnya lewat muatan lokal yang bersifatnya kearifan lokal. Karena nilainya di situ semua. Betul, PR-nya 2 berarti Bu ya. Ya. PMP dulu sama baru muloknya gitu kan. Bahkan jenengan enggak tahu kan butir-butir Enggak, Bu. Pancasila. Nah, itu. Terakhir belajar soal itu baca Bu ya, bukan belajar Ya. karena nemenin teman saya CPNS. Nah, Akhirnya gini, tapi ya lupa lagi berapa. Karena bukan saya yang belajar gitu kan. padahal kan di situ butir-butir Pancasila itu ada nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia. Oke. Jadi ini adalah nilai-nilai karakter kita yang tidak boleh digantikan oleh karakter luar negeri, orang luar yang tadi kita sudah ngomong, kita ini sudah terjajah secara budaya dan bahkan ekonomi. Betul. Nah, ini penjajahan yang tidak kita sadari sama sekali. Nah, kalau dulu bisa itu masuk ke pendidikan formal, harusnya sekarang bisa dong Bu? Bisa. Masih ada kesempatan untuk merubah, apalagi dengan perubahan politik pergantian presiden sekarang, kita masih bisa menyuarakan, yuk dong kita dorong pemerintah untuk bisa memperhatikan. Nah, betul. Memperhatikan. Nah, saya ini kan posisinya sebagai wakil rakyat. Ya. Memposisikan saya sebagai salah satu orang tua, istilahnya kan gitu. Double nih Bu ya. Ya, mendorong pemerintah untuk bisa memberikan kebijakan tentang pendidikan, ini yang paling penting. Kepikirannya gini Bu, ketika mulok misalnya, muatan lokal kita mulai gencarkan di pendidikan-pendidikan, butuh guru tambahan Bu. APBD cukup tak Bu, ngapunten. Nah ini kaitannya sama dana bos soalnya kan Bu. Iya toh. Sebenarnya kalau tentang kebijakan anggaran itu sudah jelas bahwa 20% seluruh anggaran itu harus ada di dunia pendidikan. Sebenarnya cukup, tapi bagaimana itu menjadi penataannya aja yang paling penting. Bisa cukup, aman, saya aman sebenarnya. Iya, soalnya kan kalau nambah guru itu yang ada pertama kali di kepala Vaner adalah gaji gurunya aman tah ini kan. Mikirnya gitu dulu, karena kasihan jangan sampai karena dipaksakan terus gaji gurunya dikit Bu, karena kan itu kan pasti nggak mungkin guru PNS. Nah, iya, kalau pasti guru-guru honorer yang ini harus kita kasih perhatian serius Bu. Pripun tuh Bu? Betul. Ya, sebenarnya kebijakan-kebijakan itu sebenarnya sudah banyak, sudah sudah diulik-ulik lah. Itu sebenarnya bagian dari komisi E ya. Ngapun dan saya di komisi P, saya ngomong kebudayaannya. Dan komisi E itu sudah diulik-ulik lah kebijakan tentang itu, dan semua sudah diperhitungkan. Sebenarnya cukup tinggal bagaimana inisiatif sekolahnya itu untuk bisa mengajukan. Oke. Ya, mengajukan. Terus bagaimana kebutuhan ini kadang-kadang ini kan beda-beda. Iya, terus kemudian yang paling penting sebenarnya fokusnya jangan ke situ dulu, tapi bagaimana kualitas sekolah dulu. Kalau ngomong kualitas sekolah, harusnya teman-teman DKJT bisa bantu dong Bu. Iya harus. Iya kan? Teman-teman DKJT harusnya juga aware ke situ, karena kan biar jalannya bareng gitu loh Bu. Nah makanya saya berbicara ketika ngomong tentang pemerintah, ngomong tentang negara, ngomong tentang masyarakat, kita tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus bareng-bareng bersatu. Iya sih, kalau satu aja yang jalan, waduh nggak kuat Bu ya. Iya. Jelas ya amburadul kurang, betul. kayak ada yang hilang gitu loh, ada yang nggak pas gitu kan. Dan ada salah satu juga yang harus kita menjadi apresiasi adalah ketika banyaknya teman-teman komunitas, misalnya kelas inspirasi, komunitas guru mengajar. Oh itu iya banyak Bu. Itu dukungannya luar biasa. Oke. Nah ini juga harusnya pemerintah juga memberikan apresiasi di ruang itu. Itu Bu, karena mereka bermunculan
konsistensi itu berat, Bu. Nah, dan paling tidak, jadi gerakan antara pemerintah, tujuan pemerintah dengan gerakan teman-teman yang di bawah, yang di Betul. grassroots lah, Iya. kita ngomong di grassroots, ini linier. Nah, itu dia loh. Itu harus bisa dipersatukan gitu loh. Ketika mereka punya semangat yang oke, habis gitu pemerintahnya nggak ngawal ini, iya. hilang, Bu, mati api Ya, semangatnya, Bu. Nah, ini makanya lewat podcast ini kita menyampaikan lah Nah, ya, ya terutama kan? saya sebagai wakil rakyat, saya Itu punya seru. kewajiban Betul, untuk betul, menyampaikan itu. jadi semakin menarik sih ya, Mawar. Semakin kita bahas dengan Bu Bibin, Vanar semakin mikir salah kayak aku dulu mulok. Tak anggap angin lalu itu salah kayak aku. Jangan kemana-mana deh, kamu tetap aja di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya, Mawar, masih di podcast Suara Rakyat yang semakin seru ya sama Vanar dan Bu Bibin, karena budaya itu hal yang sebenarnya penting, tapi kita sering anggap sepele gitu Iya, kan. iya. Kalau kita bicara visi panjenengan, Bu, ke depan, yang ada di angan-angan panjenengan, masa depan pendidikan di Jawa Timur seperti apa, Bu Bibin? Jawa Timur ya, Ya. kalau kita ngomong Jawa Timur itu, kalau sekarang posisinya Jawa Timur itu sudah menjadi sampai ada sebutan gerbang baru Nusantara. Oh iya, Ya, betul. karena memang posisinya Jawa Timur itu dari segi pangan sudah memenuhi sekian dominan lah di secara nasional. Kemudian industrinya, produk-produk kita itu juga sudah mendominasi untuk nasional, penyumbang terbesar lah nasional. Harusnya. Sudah, memang ya, Oh, sudah. wow, luar Nah, biasa. tinggal bagaimana kita ini karakteristik masyarakatnya yang harus kita pembangunan tidak hanya di sisi fisik, tetapi harus ya sumber daya manusianya juga harus kita pertimbangkan juga, terutama dalam hal pendidikan menghadapi era 2045. Ya. Kalau sudah Jawa Timur ini sudah termasuk, ini sebenarnya kita ini posisinya kedua setelah Jawa Barat. Oh, Ya, pangannya, kelebihan-kelebihannya itu nomor 2. Nah, kita kan, tapi tantangan ke depan kan di 2045. itu Apakah dia. kita sudah bisa menyiapkan generasi-generasi yang mempunyai kecintaan terhadap negara ini untuk bisa membangun? Nah, ini. Nah, Area ini di kan situ ya. tidak bisa kemudian kita andalkan pada pembangunan sektor fisik. Iya, iya, Sumber iya. daya manusianya. Nah, di tengah krisis kita ini tentang kebudayaan kita yang sudah terjadi akulturasi yang luar biasa, ini kita juga harus mempertimbangkan untuk berjuang kembali membangun masyarakat Indonesia yang mempunyai identitas kejawa timurannya Ya. untuk bisa mempertahankan entitas kita. Itu loh, supaya ya mereka jadi punya karakter, Bu ya. Betul. Sebagai warga Jawa Timur lebih khususnya. Jawa Timur tuh orang yang pekerja keras. Fighter gitu, Bu ya. Terus apa ya? Nggak pakai tadi aling-aling. Plus Ya, punya etos kerja yang tinggi. Betul. Itu budaya Jawa Timur. A bilang A, nggak A bilang E karena sungkan gitu kan. Betul. Itu Nggak dia. ada. Makanya kesannya kayak keras, padahal enggak. Enggak. Cuman belak-belakan aja kita gitu Iya, kan. tegas. Iya. Nah, itu. Apa adanya. Nah, Nggak ini kan palsu-palsu gitu sayang kan. Betul. kalau kemudian kita akulturasi ini akan merubah karakter yang seperti ini akan sayang. Iya sih. Tapi ada kendala lain, Bu. Memang Vanar ini suzon ya. Dikit-dikit pasti nemu aja celahnya gitu kan. Ketika itu sudah dimasukkan ke kurikulum, Bu. Apakah tidak ada kekhawatiran anak-anak yang belajar itu cuman belajar aja di sekolah, begitu pulang ya udah nonton K-pop lagi gitu kan? Nah, ini kan ada potensi seperti itu tuh, Bu. Teknis, yang Ya. pertama teknis pengajaran harus membuat mereka itu menjadi cinta dengan pelajaran. Oke. Kita harus mengakui, Mas, kita dulu saya pernah merasakan pelajaran kimia itu luar biasa Ya, sulit. betul. Itu susah, Bu. Ya kan sulit Itu ya. susah. Tapi ternyata begitu kita bertemu dengan guru yang bisa memberikan pola pembelajaran yang berbeda menjadi fun, saya akhirnya menjadi cinta loh. Wow. Nah begitu juga dengan pendidikan budaya. Oke. Jadi bagaimana tekniknya mengajar ini juga kita harus perbarui. Ingat, yang namanya budaya bukan berarti kemudian kita harus gaya lama, kuno. Betul, Enggak betul. bisa. Budaya itu ngomong nilai ya. Ya. Tapi bukan cara loh. Oke. Cara itu masih bisa kita adaptasikan karena sebenarnya budaya itu punya sifat adaptif. Karena itu olah pikir manusia. Tapi Betul, betul, nilainya yang tidak boleh hilang. Nah itu. Nah kemudian yang sudah di sekolah ini pun harus disinergikan dengan yang di rumah.
Maka harus ada kemauan masyarakat, ya orang tua terutama, untuk bisa cara mendidik di rumah itu sinergi. Artinya misal, di sekolah sudah diterapkan nih, datang salim, ini bagian dari budaya ya. Oh iya juga ya, benar, baru kepikiran. Betul. Salim, kemudian hormat pada guru, mengucap permisi. Tapi ketika di rumah kemudian menerapkan tradisi barat yang tidak ada ini, selutar-selutur gitu misalnya kan, hilang semua. Oke, iya benar. Nah, kemudian kalau sudah masalah tontonan, kita memang susah. Tapi ada salah satu contoh negara Cina, bagaimana dia memprotek budayanya, bahkan yang namanya YouTube aja nggak bisa masuk. Oh betul, sosmed aja mereka nggak bisa gampang, Bu. Betul. Iya. Itu bagian dari cara negara memprotek masyarakatnya untuk tetap pada budayanya sendiri, cinta pada budayanya biar sendiri. Mereka jadi lebih mengerti apa yang terjadi dengan negara mereka, budaya mereka seperti apa, kultur mereka, begitu kan Bu, nggak hilang balanya. Jadi visi ke depan yang namanya pendidikan anak ini tidak bisa kemudian kita hanya menyerahkan pada lembaga. Tapi semua pihak harus bekerja sama, terutama pemerintah. Nah itu dia PR besarnya, karena kurikulumnya harus dibentuk dulu Bu ya. Betul. Nggak bisa dibiarkan lepas, karena kalau dan diusahakan tidak gampang berubah hanya karena pergantian pimpinan. Ya itu loh Bu yang jadi masalah ya kan. Kadang itu cuma jadi selain ganti pemimpin, ganti itu ganti lagi kebijakan. Habis gitu kadang cuma buat syarat Bu. Udah seremonial aja gitu kan. Ya, ini kan yang harusnya menjadi titik fokus kita. Bahwa kalau kita sudah berbicara anak-anak, berbicara pendidikan terutama, ada hal-hal yang tidak boleh dirubah. Itu apalagi core-nya Bu ya. Iya. Kalau misalnya kebijakan tentang penganggaran pertanian, imbangan ini oke lah, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah pendidikan ini, kita akan berbicara tentang Indonesia masa depan. Bener sih, nanti itu kalau visi Vanner Bu ya, bisa jadi budaya gotong royong itu muncul lagi. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang individualis banget loh Bu. Makanya Pancasila harus diterapkan. Itu dia, karena ada di situ sebenarnya. Iya, dan kami ini sebagai anggota Dewan sudah termasuk DPR RI, itu pun ada program yang namanya pilar 4 pilar. Oh iya. Ya, yang mereka tugasnya mensosialisasikan tentang 4 pilar ini. Begitu juga kami. Kalau kami kan diberi kegiatan untuk Provinsi Jawa Timur, itu kan ada semacam kegiatan Sarasehan. Nah, itu yang terus saya isi, yang saya sebut ngaji budaya. Nanti di segmen yang lain ngaji budaya nanti ada lagi soal itu ya. Jadi memang harus benar-benar diwujudkan dulu, karena generasi muda di 2045 butuh itu Bu ya. Ya kalau kita pelajari ya, Pancasila diserap pati-patinya menjadi Trisila. Nanti pelajari sendiri ya semua Trisila. Saya penasaran dulu sampai kemudian terakhir diperas lagi Pancasila itu hanya satu yang muncul. Oh bisa? Gotong royong. Oh. Dan pencetusnya ini adalah presiden pertama kita. Benar Bung Karno. Yang sayangnya gotong royong sudah mulai hilang Bu. Iya, padahal gotong royong inilah karakter utama kita. Nah, munculnya Pancasila nilainya tetap dari gotong royong. Sesimpel kerja bakti aja udah jarang yang ikut. Nah ini juga perlu menjadi kajian di dalam ngaji budaya saya. Nah, nanti kita bahas ini deh, Amor. Jadi menarik nih. Tapi kalau kayak gitu Bu ya, otomatis kan ada banyak hal yang bisa dicapai. Tapi kan kalau kita bicara core-nya, satu hal yang menurut Bu Wiwin ini harus digarap dulu nih. Itu apa Bu? Ya, kebijakan di dalam penyusunan kurikulum. Ini mutlak. Ya, terutama untuk muloknya. Ini kita butuh kebijakan dari pemerintah lokalnya untuk misalnya di tingkat 1 dan tingkat 2 untuk benar-benar memperhatikan mulok. Jangan lagi ada muatan politis di dalam mulok. Ya. Karena ini benar-benar kita harus pikirkan. Ini adalah mulok ini harus menjadi pembelajaran yang untuk melengkapi pembentukan karakter. Karena sudah di kurikulum utamanya ini sudah di ilmu pengetahuan murni. Maka di mulok ini harus masuk di pembentukan karakter dengan pembelajaran budaya. Ingat, budaya tidak hanya produk seni. Budaya tidak hanya sekedar adat istiadat, tapi nilai-nilai, pengetahuan, cara hidup itu harus diajarkan.
dan terutama Pancasila. Nah, tapi Gen Z-nya juga sama, Bu. Gen Z-nya juga ngelihat budaya lokal, budaya Jawa Timur misalnya, itu adalah sesuatu hal yang kuno. Nah, ini terakhir ya Bu Wiwin, biar empower yang Gen Z ini ya. Mereka itu tidak lagi malu. Ya. K-pop itu sama budaya kita juga Enggak kalah. Enggak kalah. Enggak Monggo, Bu. kalah. Apa nih? Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bahwa budaya itu adalah produk pemikiran manusia, ya. Artinya kita ini mau mengkreasikan budaya kita menjadi sesuatu yang modern, tampilan yang modern tidak masalah. Tetapi yang paling penting nilainya itu yang tidak berubah. Di situ ada pengajaran-pengajaran tentang karakter kita sebagai orang Indonesia yang punya gotong royong, yang punya tepos lironya. Itu bagaimana struktur di dalam masyarakat kita ini juga sudah diatur di dalam budaya kita. Ini nilainya yang tidak berubah. Tampilan boleh berubah, style boleh berubah, gaya baju boleh berubah, tapi nilai yang tidak boleh berubah. Nilainya, Bu ya. Iya. Nah, ya kan. Kamu harus share sih episode ini ke semuanya yang power. Kenapa? Penting, sumpah. Isinya ngeri banget. Isinya bener-bener serius karena ini adalah hal yang penting, hal yang utama, tapi sayangnya sering dipandang sebelah mata gitu loh. Orang sering lupa inti dari sebuah pelajaran itu apa. Filsafatnya kadang kelupaan. Cuman fokus sama esensinya tapi nggak ngerti. Betul. Kulitnya itu cuma dilihat aja, dalamnya nih kelupaan, Bu ya. Bener banget. Itu, makanya kamu wajib share episode ini ke semuanya. Jangan lupa juga like sama subscribe. Kenapa? Masih banyak episode podcast Suara Rakyat lainnya yang bakal penting banget buat kamu. Anyway, terima kasih banyak Bu Wiwin. Sama-sama. Insight-nya luar biasa. Fahnar pamit, Empower. Bu Wiwin juga pamit. Have a good day. Bye-bye.